Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa malah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Shadaqallahul azim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Mari kita belajar bersama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan kami rangkum dalam beberapa kalimat atau kata yang merupakan kesimpulan atau inti dari konsep pemikiran atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya, Erwin Misbahuddin SPDI, SMP Kosgoro Kota Bogor, calon guru penggerak Angkatan 9. Semoga bermanfaat. Sebelum kita lanjut ke bahasan atau pokok bahasan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, mari sama-sama kita review atau kita lihat kembali sekilas sejarah bagaimana Ki Hajar Dewantara berkiprah di dunia pendidikan, yaitu diawali dari zaman kolonial Belanda atau Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara sebagai salah seorang pejuang di negara kita yang menorehkan berbagai macam karya berbentuk gagasan terkait pendidikan yang menjadi inspirasi dan banyak menjadi motivasi oleh orang-orang Indonesia, dalam hal ini pendidik, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam upaya menuntun anak atau siswa calon generasi-generasi penerus bangsa. Saat itu Ki Hajar Dewantara bersama dengan pihak-pihak atau orang-orang yang concern terhadap dunia pendidikan pun berjibaku membuat pendidikan kita dari hari ke hari semakin menjadi lebih baik. Beliau membentuk pendidikan dari mulai yang sangat sederhana, yaitu dengan membuat siswa dalam bentuk klasikal, yang sekali lagi dalam kondisi yang sangat sederhana. Namun berkat kegigihan beliau, saat ini Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya mengenang jasa beliau dan menjadikannya salah satu landasan atau menjadi salah satu referensi terbaik dalam menjalankan amanah pendidikan di Indonesia. Pengalaman pahit yang diasingkan di negara lain atau di wilayah lain Indonesia tidak menyurutkan semua semangat beliau sejak saat itu. Dan tentu saja ini menjadi salah satu inspirasi yang terbaik untuk kita semua anak-anak bangsa. Baiklah, salah satu ilmu yang kita akan dapatkan atau kita coba pelajari dan kita renungkan, kita pahami bersama adalah semboyan-semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan yang paling kita gampang atau mudah diingat adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan, Ingmadyo Mangunkarso, di tengah membangun kemauan, Tutwuri Handayani, di belakang memotivasi. Semboyan ini sekali lagi kekal abadi di Indonesia. Insan cendekia atau pendidik menjadikan semboyan ini salah satu spirit ya atau motivasi dalam kita menjalankan amanah pendidikan di bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan ini adalah sumbangsih besar Ki Hajar Dewantara, yaitu sebuah semboyan atau slogan yang cukup
menjadi pegangan untuk kita semua. Ing ngarso sung tulodo adalah teladan, ing madya mangunkarso adalah kemauan jiwa membangun, dan yang terakhir adalah menjadi motivator atau memotivasi siapapun ia untuk sama-sama mengembangkan dunia pendidikan. Sebagai sebuah penghargaan dari bangsa dan negara Indonesia atau negara kita kepada Ki Hajar Dewantara, bahwa Tutwuri Handayani, kalimat Tutwuri Handayani menjadi tulisan yang ada pada logo Kemdikbudristek sebagai sebuah penghargaan atas pemikiran-pemikiran besar dalam dunia pendidikan yang sudah ditorehkan, yang sama-sama kita ketahui, sama-sama kita pahami. Yang menjadi renungan adalah apakah kita bisa seperti beliau? Mudah-mudahan dengan adanya video singkat atau presentasi singkat ini bisa menjadi salah satu pemicu atau pemacu untuk kita kreatif seperti halnya Ki Hajar Dewantara. Mari coba kita lihat dan kita telaah bersama beberapa inti pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Mohon maaf, kami mencoba untuk merumuskan inti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tentu saja masih banyak perlu koreksi, evaluasi, dan penambahan. Insya Allah beberapa hal mudah-mudahan sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang pertama, sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi siswa dalam belajar. Yang kedua, peserta didik menjadi pusat dari pembelajaran, atau dulu kita mengenal student center, ya, berpusat pada siswa. Yang berikutnya, pendidik harus memahami dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak atau siswa. Seperti kita pahami bersama, kodrat menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah segala potensi atau fitrah yang ada pada diri manusia, termasuk lingkungan di mana dia tinggal. Ini harus sama-sama memberikan ruang kondusif atau situasi kondusif. Nah, yang kedua, kodrat zaman, di mana siswa hidup di zaman yang boleh jadi berubah, ya, atau harus inklusif menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Kodrat alam, siswa adalah bagaikan benih yang sedang disemai oleh seorang petani, dan petani tersebut adalah guru. Tentu saja harus sangat memahami bahwa siswa memiliki potensi yang berbeda-beda atau yang diferensi satu sama lain. Nah, disinilah kemampuan seorang guru untuk memahami siswa atau anak tersebut cenderung atau lebih memungkinkan untuk dia berkembang dan bermanfaat di suatu saat nanti sesuai dengan potensi tersebut, sehingga bisa menjadi tumbuh dan berkembang dan akhirnya bermanfaat. Inilah kepiawaian atau keahlian seorang guru mengenai kodrat alam. Kodrat zaman, selain siswa yang harus inklusif, apalagi gurunya atau pendidik, itulah kita. Maka Ki Hajar Dewantara pernah berpesan kepada kita harus terbuka dengan hal-hal baru baik dari dunia luar ataupun yang lainnya, dengan tetap menjaga kewaspadaan. Waspada terhadap hal-hal yang negatif, yang tidak baik dan tidak perlu kita contoh atau kita jadikan salah satu pelengkap dalam dunia pendidikan. Termasuk penekanan di kodrat zaman ini adalah bahwa tetap siswa itu
harus kita ingatkan dan kita bina sesuai dengan kultur kita, yaitu kebangsaan bangsa Indonesia. Pembelajaran yang menghargai pendidikan individu anak. Nah, ini dia salah satu karakter yang bisa kita simak bersama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sangat menghargai. Yang berikutnya adalah pembelajaran yang membangun karakter atau akhlak atau budi pekerti siswa. Ini juga menjadi salah satu inti pemikiran yang sudah ditorehkan oleh beliau. Yang berikutnya adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman baik untuk siswa. Ini jelas ya, kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang tentu pengalaman yang bagus, yang baik, yang akan menjadi modal bagi seorang siswa untuk hidup di kemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisinya atau zamannya. Yang berikutnya adalah kegiatan belajar yang up to date. Kalau bahasa sekarang mungkin up to date atau sesuai perkembangan zaman. Saat ini kita dihadapkan dengan dunia IT, dunia informasi yang tanpa batas, yaitu internet, jaringan informasi yang begitu luas. Disinilah kita diminta sebagai seorang pendidik untuk mampu bagaimana mengkoneksikan antara berbagai macam hal positif ya yang berkembang saat ini dan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan kita. Hal ini tentu saja dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara yang pada masa-masa awal beliau atau di saat beliau menorehkan prestasi tersebut, beliau sedang dicengkram oleh kolonial Belanda dengan keterbatasan berbagai macam hal, baik kesempatan, tempat, sarana, dan seterusnya, termasuk keamanan. Makanya kalau kami sempat membuat sebuah anekdot, dulu beliau atau Ki Hajar Dewantara dijajah oleh Belanda, sementara sekarang kita dijajah oleh internet atau informasi. Tentu saja ini membawa berbagai macam dampak atau efek negatif kalau tidak waspada. Yang terakhir, pembelajaran yang terbebas dari tindakan kekerasan dan perundungan atau bullying. Nah, ini juga menjadi salah satu inti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tibalah kita di penghujung pembahasan kita kali ini. Singkatnya, sekolah harus menjadi ekosistem pendidikan yang kondusif bagi peserta didik atau siswa. Ini adalah salah satu yang tentu saja bisa ditarik sebagai sebuah kesimpulan dari inti pemikiran Ki Hajar Dewantara atau konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah itu merupakan sebuah wahana, lembaga yang bisa menumbuh kembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa yang dengan sistematis diupayakan agar kondusif untuk menggapai atau dapat mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bersama. Layaknya sebuah ekosistem, bahwa dunia pendidikan dengan keragaman kultur, budaya, keragaman potensi, keragaman bahkan ancaman atau tantangan, semuanya harus diupayakan dan diusahakan agar kondusif atau menopang terlaksananya pendidikan yang baik. Alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala,
saya sampai di penghujung presentasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga bermanfaat, dan khususnya untuk saudara kami yang muslim, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca salawat kepada baginda Nabi agar Allah berkenan memberikan taufik dan hidayahnya dalam rangka kita mengemban amanah yang telah diamanatkan kepada kita atau yang telah diberikan kepada kita, yaitu sebagai seorang pendidik atau guru. Seperti halnya di gambar pada slide penutup ini, ada satu pohon dengan daun hijau dan bunga yang indah berwarna ungu, hanya saja tumbuh di atas retakan beton atau aspal. Artinya, sekeras apapun, sekuat apapun tantangan, pendidikan harus tetap tumbuh dan berkembang. Tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang, bahkan berhasil, jika tidak dibarengi dengan tawakal kepada Yang Maha Kuasa dengan bersalawat bersama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.